Bobotoh, kita lanjutkan lagi obrolan dengan Ebol. Di sesi ini saya ingin mengorek lebih dalam lagi tentang apa sih yang memotivasi Eka keluar dari Persib sehingga dia tidak mau jadi legenda Persib. Padahal dengan kemampuan teknisnya, Eka rasanya bisa 10 musim atau 12 musim bertahan di Persib. Oke, Ebol. Ya. Apa sih yang melatar belakangnya Ebol harus pergi dari Persib pada saat Ebol menjadi bintang, Ebol menjadi mastermind di Persib? Mungkin permasalahan itu udah banyak diulas ya Oh, di sini belum diulas. media. Di sini belum diulas. Kak harus bicara nih. Ya istilahnya kan eh, lebih ke pada waktu itu lebih ke kurang nyamanan saya aja sih, lebih kurang nyaman. Jadi Kenapa kurang nyaman? Seorang bintang masa kurang nyaman sih? kurang nyaman ya, apa ya, ya inti permasalahannya mah hanya sebatas mungkin di apa, kurang komunikasi pada waktu itu ya, pada waktu itu ketika gencar-gencarnya Persib melakukan perekrutan pemain. Dan kalau nggak salah pada waktu itu ada bukan beberapa mungkin hampir semua pemain-pemain yang dipertahankan itu habis kontrak. Habis kontrak tapi dipertahankan atau gimana? Ya habis kontrak kan belum di ini lagi kan, belum diperpanjang lagi, gitu. tapi sudah ada secara lisan bahwa pemain-pemain ini dipertahankan gitu. Tapi karena memang kesibukan manajemen mungkin merekrut pemain baru gitu ya. Jadi pemain-pemain ini tuh mungkin Merasa terpinggirkan, bukan, maksudnya pengennya kan ya didahulukan, dipastikan nasibnya. dipastikan nasibnya, karena kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan biasanya setelah kompetisi berhenti itu masih suka ada sisa kontrak tuh 3 bulan. Oh gitu. Jadi kan ketika kita kembali latihan pun masih ada kewajiban kita untuk latihan nih gitu kan. Nah, pada saat itu tidak ada. Pada saat itu Pas yang habis. yang saya ingat itu memang habis. Tapi apakah Eka masuk di dalam rombongan itu? Iya, masuk di rombongan itu masuk. Karena udah ada lisan ya dipertahankan. Dipertahankan. Tapi itu sulit diterima oleh Eka sehingga Eka memilih tidak datang pada saat pertemuan, padahal siapa yang datang pertemuan itu akan dikontrak. Karena itu statementnya waktu itu yang saya tangkap. Iya betul ya, maksud saya ketika pemain-pemain yang dipertahankan ya harusnya ya didahulukan gitu ya, didahulukan. Karena kan istilahnya tidak menutup kemungkinan juga pemain-pemain ini kalau misalkan tidak Didahulukan tidak ya akan pergi gitu kan. Kan itu terus memang ada ini juga sih, kayaknya ada apa ya, karena ketika mungkin yang lain itu latihan tanpa ada perpanjangan kontrak, belum ada perpanjangan kontrak pada itu Mamik ya kalau nggak salah ya, waktu Mamik kalau nggak salah. Dan saya juga kan baru pulang dari tim nasional waktu itu, pertandingan di Iran, dan saya juga cedera. Pada waktu itu memang saya nggak sempat ikut latihan. Nah itu udah ada isu-isu Ebol akan pergi. Ebol akan pergi dan lain. Padahal pada waktu itu memang lagi cedera gitu, lagi masa pemulihan. Enggak cedera. Kan kita sering ngobrol waktu itu. Cedera waktu itu ketika ada tes fisik, saya kalau nggak salah saya ke Siliwangi juga tuh. Saya ke Siliwangi. Waktu itu ada blood test kalau nggak salah. Blood test, saya lihat teman-teman juga gitu kan. Yang memang pada waktu itu ada perjanjian juga dari teman-teman sebenarnya. Ya kalau belum beres ya jangan dulu latihan. Latihan. Nah, terus
di launching ya kalau nggak salah, di launching itu kalau belum diberesin ya jangan dulu datang ke launching gitu kan. Ternyata semua datang, saya aja yang enggak. Ya sudahlah, ya udah. Eka tidak datang apa Eka lagi deal dengan klub lain? Enggak, sebenarnya ada komitmen sama Oh, teman-teman komitmen. yang apa? Teman-teman ya yang kita bicara kalau nggak ini launching nggak usah datang. Tapi gitu. ada yang tidak datang bukan hanya Eka. Ada 2-3 orang lagi. Oh, ada ya. Saya nggak tahu tuh. Cuman yang maksudnya yang komitmen sama saya itu ya pada datang. Dan mereka itu akhirnya berangkat sama-sama ke Samarinda. Dan yang menarik adalah bukan soal pindahnya gitu. Iya, iya. Eka pergi dengan ya ada beberapa teman itu ke Samarinda bersama Dani Rukito. Sebelumnya Ya. Dani Rukito pegang Persib. Ya. Apakah dalam perjalanan itu sudah ada deal-deal sebelum akhirnya memutuskan ke Barito? Ke Persisam. Sebenarnya nggak ada Kan Dani Rukito jadi pelatih Iya, Persisam iya. dari Iya, Persib. cuman maksudnya nggak apa nggak ada obrolan serius ke situ gitu. Karena memang saya juga nggak ada niatan waktu itu ya. Sama halnya ketika saya kembali gitu. Nggak ada niatan saya keluar gitu. Karena hanya ada beberapa kejadian aja yang istilahnya saya aja ke istri justru yang istilahnya yang meyakinkan itu istri justru. Istri bilang apa? Ya maksudnya ketika kenapa belum ada kepastian Bun, kata saya gitu kan ke istri. Ya dia tuh terakhir tuh bilang apa ya yang meyakinkan. Ya kalau nggak salah kalau memang nggak nyaman katanya ya pergi aja ya, itu aja saya. Saya curiga gak nyaman nih. Karena beban di musim sebelumnya saya lihat memang berat sekali ya. Padahal pada saya itu ya. dan dulu gitu, padahal kita punya materi cukup bagus. Di depan ada Christian Gonzalez. Iya. Ya, ada pemain-pemain dari Singapura meski hanya semusim Oh gitu. iya iya. Iya benar. Tapi kita selalu sial aja di dalam setiap permainan gitu kan. Kayak itu jadi alasan juga kayak Eka pergi. Sebenarnya nggak ke situ sih. Nggak ke situ. Kalau saya nggak ke materi pemain ya. Nggak ke materi pemain. Ya artinya kan sial-sial juga. Iya. Nah, lalu ketika ada masa Eka belum ada kepastian, komunikasi dengan pihak Persisam pada saat itu? Belum. Atau Daniel udah pernah ngantongin nama Eka pasti di sana Eka gitu? Enggak. Dan di sini ngajak nggak? Daniel Rukito? Kalau itu ada, kalau ajakan itu ada, tapi maksudnya dia juga tahu istilahnya. Eka sulit pergi gitu. Ya, gitu. Tapi pasti kan Daniel nggak akan berhenti meyakini Eka untuk ikut bersama saya. Gitu. Enggak selama apa? Ya selama belum pasti itu dia enggak. Oh gitu. Ya itu karena memang mungkin dia dia berpikir bahwa akan sulit pergilah dari sini. Gitu. Tapi nyatanya Eka pergi. Nah, itu keputusan apa akhirnya Eka memilih Persisam? Padahal yang saya tahu Eka begitu dekat dengan dengan Bambang Nurjansa. Tapi kenapa memilih Daniel? Padahal kalau dengan Bambang ceritanya begitu menarik gitu. Iya. Ya setelah tahu ya, karena memang justru saya lebih sering ngobrol itu sama Gonzalez sebenarnya. Karena kan kalau Gonzalez itu kalau nggak salah ya kepastian dia di Persisam tuh jauh-jauh hari gitu. Jauh-jauh hari. Jadi ketika di timnas itu ya dia ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol. Jadi artinya paket nih. Nggak juga. Nah ketika Eka pindah ke Persisam pasti udah oke pindah. Ada komentar dari Bambang Nurdiansyah nggak? Kok lu pindah ke sana sih? Dulu gua minta lu nggak pernah mau gitu kan? Enggak. Atau pada itu Banur tidak pegang klub?
pegang kalau nggak salah. Cuman dulu tuh apa ya, tersiram Raja Ampat gitu. Oh gitu. Oh iya sempat Iya dipersiram. kalau nggak salah. Dia nggak langsung marah-marah gitu ngomong Eka. Lu gimana sih lu? Kok nggak ikut sama gua gitu? Enggak. 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 Tapi emang Kak, dulu kan Banur juga sering ngerayu Eka untuk pindah ke klubnya, tapi nggak tahu kenapa ini tidak pernah terjadi. Emang kenapa Kak? Ya maksudnya ketika apa dia mau saya juga ya istilahnya di Persibnya juga lagi apa ya adam ayam gitu. Ya adam ayam makanya susah kalau gitu. Kak, hubungan Eka dengan Bang Nur Yasa yang begitu dekat itu diawali dari mana Kak? Dari timnas Timnas usia berapa? Yang 21 atau 19? di 19 pas dia jadi asisten Bernard Skum aja. Oh, dengan Benasum. Ya setelah itu kan dia yang pegang tuh. Nah, kita juara di Brunei itu ya makin ini lah. Pada saat itulah Banur selalu bilang kalau gue pegang klub lu harus ikut gua gitu. Sehingga setiap saat dia harus telepon Eka untuk ikut gabung ya. Ya sebenarnya kalau untuk pemahaman bermain itu saya dapatnya dari Bapak gitu. Bagaimana ya pokoknya pemahaman bermain dari dia lah. Oh gitu ya. Saya beruntung lah ketemu ya dilatih gitu, sempat dilatih sama Bapak. Oh gitu ya. Dan satu lagi menarik nih. Di zaman Jaya Hartono juga Eka dengan Atep selalu bermain bersama, tapi akhirnya dipisahkan karena Jaya paling sebel lihat dua orang bermainnya selalu bermain berdua aja. Benar nggak itu ya? Mungkin di awal-awal musim. Jadi bola katanya antara berdua aja gitu. Ya mungkin itu juga yang apa yang awal-awal musim itu Atep nggak dapat tempat ya nggak dapat tempat cuman ya sering waktu kan kita juga nggak gitu juga sih mainnya nggak gitu banget juga. Mainnya duaan. Pokoknya ceritanya seperti itu orang dipisahkan gara-gara main duaan aja. Jaya Hartono ngambek wae gitu kan. Enggak. Lebih Om Jaya kan lebih ke pemain yang memang karakternya keras gitu. Pada waktu itu kan Atep mah istilahnya stylish ya. Lebih stylish gitu. Jadi nggak benar itu. Macam main berdua doang. Enggak, artinya lebih banyak bola gitu. Iya. Gitu kan. Kayak dulu atau Eka ke Atep apa ke Ebol dulu gitu. Enggak juga. Kan istilahnya kan ya tetap apa ya sesuai dengan istilahnya kebutuhan gitu. Ketika misalkan ada teman lain yang lebih menguntungkan ya saya ngerti. Masa iya saya kasih ke Atep yang misalkan menguntungkan. Ketika ingin membangun serangan mungkin ya. ini lebih aman dulu ke sana dulu gitu. Ketika baru generasi baru ke depan. Selalu ada yang jadi korban di zaman itu. Termasuk Jenderal Arif juga. Jenderal Arif jadi pemain pilihan kedua pada saat itu. Oke Kak, ini pamungkas nih Kak. Ya. Setiap hidup pasti ada resikonya ya. Ya. Ketika Eka juga memilih hengkang, ternyata reaksi Boboto begitu gila-gila. Eka udah memprediksi itu sebelumnya atau ya terserahlah gitu bagaimana hidup aja. Ya sudah bisa dibayangkan lah ya ketika pindah kan seperti itu. Saya juga kan waktu itu kan ngerintis usaha ya. Dan kalau misalkan bicara gara-gara uang gitu, padahal ya usaha saya gak jalan itu lebih istilahnya Lebih besar daripada kontrak kan. Berarti kan masalahnya berarti kan bukan itu gitu kan. Kalau yang ini ya, kalau yang tahu gitu itu lebih besar kan kerugiannya lah istilahnya. Membayangkan dan saya pikir ya wajar aja sih. Ketika tahu toko dibakar itu siapa yang memberi informasi? Yang jaga. Oh yang jaga. Yang jaga. Ebol masih di sini atau udah di sana?
masih apa? Masih pulang pergi sih. Masih pulang pergi. Tapi sudah tekan kontrak. Udah. Karena sebenarnya gini ya kejadiannya itu. Saya ke sana itu sebenarnya hanya sebatas negosiasi itu kan. Negosiasi aja sebenarnya. Karena Tapi sudah 80%. Pasti ke sana. Ketika negosiasi itu. 60 lah. 60% lah. 60%. Karena saya nggak niatan memang istilahnya langsung tanda tangan kontrak nggak juga. Cuman waktu itu jadi kayak langsung ada wartawan juga gitu loh. Saya kaget juga pas datang ke sana. Aduh, saya bilang. Wartawan di sana Samarinda. Ya istilahnya mah adalah yang apa kan yang bukan wartawan, memang yang kan suka ada nih satu wartawan di klip gitu yang memang terus ikut gitu. Nah itu Wartawan itu. Iya. Sama Pak Haji Arbiansa juga udahlah jangan lama-lama kan aja. Ya pada saat itu akhirnya tekan. Ya ini istilahnya ya perjalanan takdirnya seperti itu ya kan ya. Itu tanpa ada istilahnya rencana untuk keluar dari versi, tanpa ada rencana untuk tanda tangan hari itu, taunya ya Itu ketika tanda tangan, Gonjal sudah tanda tangan. dia udah di sana. Dias kan udah ada di sana tuh. Dias ya, pemain Persib juga ya. Iya. Oke. Nah, pulang gitu toko udah dirusak atau belum? Saya lupa ya. Ya pas hari pulang kalau nggak salah, pas hari pulang di sana kan udah diberitakan di sana. Eka sudah tekan kontrak. Efeknya di sini toko. Di sini, gitu. Efeknya di sini. Gitu. Apa Kak? Sedih, kecewa, kesal atau apa ketika tahu toko dibakar? Ya kalau saya kan nilainya lebih besar dari kontrak. Ya kalau sampai ke situ saya nggak berpikiran sih sebenarnya. Tapi ada air mata mengalir melihat kejadian seperti itu. Enggak sih, saya nggak lebih ke ya lebih ke ya wajar ya, pada waktu itu wajar lah, saya lebih ke situ sih. Apakah gara-gara itu juga Eka trauma untuk membuka usaha lagi di Bandung? Enggak, kalau untuk itu enggak. Cuman untuk sekarang kan ya karena lebih ke situasi kondisi lah. Jadi belum. Jadi ada lagi rencana untuk membuka clothing lagi di Bandung? Ya sebenarnya udah. Karena produk ER itu termasuk udah mulai membumi kan, udah dipakai oleh klub-klub lain gitu kan? Ya udah sebenarnya udah mulai jalan lagi sih. Kan udah jalan lagi? Udah mulai jalan lagi, cuman untuk sementara ya cuman bikin terima pesanan dulu aja. Oh gitu. Ya. Gitu. Jadi akan coba mulai dari nol lagi ya. Mudah-mudahan ini lebih mulus ya. Tidak ada gangguan lagi gitu. Ya. Toh sudah tidak ada persoalan lagi. Udah nggak main bola lagi. Oke, Boboto. Sampai di sini obrolan kita dengan Ebol. Cukup menarik memang sejarah Ebol di sepak bola Indonesia, termasuk di Persib. Ebol yang begitu menjadi bintang di Persib tiba-tiba harus menjadi orang yang dimusuhi. Tapi itulah hidup ya. Itulah pilihan. Terima kasih Boboto. Eko, hatur nuhun pertemuannya ya. Sukses terus. Amin.